Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Kusuma Dewi, guru di SMK Negeri 3 Denpasar. Hari ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas akhir KKGS pembuatan pola baju APD. Hari ini saya awali dulu dengan pembuatan pola baju hazmat. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan pola hari ini adalah yang pertama, pita ukur atau meteran, kemudian penggaris pola, alat tulis, gunting kertas, selotip ataupun lem. Kemudian bahan yang harus kita siapkan juga adalah kertas untuk membuat pola. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan ukuran pola baju hazmat size XL. Kemudian kita akan mulai membuat pola baju hazmat. Kita mulai dari pola badan. Yang pertama kita akan membuat garis seperti ini. Kita siapkan dulu kertas pola yang akan kita gunakan. Untuk bagian atas kita kasih kelebihan sedikit. Kemudian untuk bagian depan juga kita masukkan kurang lebih 15 cm karena nanti akan ada pembuatan pesak. Kita akan mulai dulu dari langkah yang pertama adalah membuat titik A ke B. Garis pertama yang akan kita buat adalah garis A ke B. A ke B adalah seperempat lingkar badan. Seperempat lingkar badan kita adalah 30 cm. Kemudian langkah kedua adalah A ke C. A ke C adalah panjang baju hazmat. Kita sudah menentukan panjang baju hazmatnya adalah 150 cm. A ke C. Kemudian langkah selanjutnya adalah C ke D. C ke D sama dengan A ke B. Kita tarik dulu garis itu ke bagian samping. Kita buat titik C ke D. 30 cm. Kemudian kita akan buat ke atas dengan ukuran yang sama. Kita tarik garisnya. Kemudian kita akan buat untuk kerung leher A ke E, kita turunkan 3 cm. Kemudian A ke F adalah seperempat AB ditambah 2 cm. Tadi seperempat dari 30 cm adalah 7,5 ditambah 2. A ke F adalah 9,5 cm. Kemudian kita bentuk garis lehernya. Ini adalah untuk garis leher bagian belakang. Nanti kita akan perbaiki bentuknya. Kemudian A ke G adalah AF ditambah 1 cm. Berarti A ke G adalah 10,5 cm.
BH. Kita akan membuat garis BH. BH adalah turun 4 cm. Nah, di sini turun 4 cm. Kemudian kita gabungkan antara garis F dan garis H menjadi garis bahu. Kemudian kita akan membuat garis panjang bahunya, yaitu F ke F1. Panjang bahu kita adalah 17 cm. F ke F1. Ini adalah panjang bahu F ke F1. Kemudian untuk garis leher bagian depan, kita akan membuat kerung leher. Kita mulai dari garis F menuju garis E. Ini adalah kerung leher bagian depan. Untuk bagian depan tengah muka, kita akan tambahkan sebanyak 2 cm. Ini nanti untuk posisi resleting. Untuk bagian depannya kita tambahkan 2 cm. Buat garisnya segini dulu. Kemudian setelah kita membuat B ke H, kita lanjutkan F ke F1 sudah. Kemudian kita akan membuat panjang punggung, yaitu titik A atau garis A ke J. Panjang punggung adalah panjang punggung kita 42 cm, setengahnya adalah 21 cm ditambah 2 menjadi 23 cm. A ke F menjadi 40, panjang punggung 42 ditambah 2 44. Kita lanjutkan untuk membuat garis AJ adalah setengah panjang punggung ditambah 2 yaitu 23 cm. Setelah membuat garis AJ, kita akan membuat garis JK. JK ini adalah untuk sisi bajunya nanti. Kemudian kita lanjutkan F1 ke K. Kita akan membuat kerung lengan untuk baju hazmatnya. Kita buat dulu garis siku dari F1. Kita buat garis siku seperti ini. Kemudian baru kita akan membentuk kerung lengannya. Kita sudah membuat kerung lengan. Kemudian kita akan lanjutkan garis E ke M. E ke M adalah panjang punggung. E ke M, panjang punggung kita adalah 42. Kemudian kita buat garis siku ke samping. Ini adalah garis M. Ini adalah posisi pinggang. Kita tarik siku ke samping, kita akan mendapatkan garis N. Kemudian kita akan membuat panjang punggung. Kemudian setelah kita mendapatkan lingkar pinggang, posisi pinggang, kita akan membuat tinggi duduknya, yaitu M ke O,
Kita cari tinggi duduknya adalah 35 cm. Ini adalah garis O. Kemudian kita tarik garis siku ke samping. Kita mendapatkan garis T. Untuk membuat pesak, kita panjangkan garis O menuju Q. OQ adalah 1/4 mm, yaitu 7,5 cm. Nah, kita panjangkan untuk tengah muka, kita tambahkan 2 cm. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita membuat pola kaki bagian bawahnya. Dari titik C kita akan masukkan 5 sampai 7 cm. Saya akan ambil 7 cm. Kemudian kita akan membentuk untuk pahanya, pesak dan pahanya. Kita bisa bantu dengan menggunakan penggaris pola untuk bentuk pesaknya. Kita gabungkan antara Q ke K. Bisa bantu dengan garis yang lebih panjang. Untuk pola bagian depan ini sudah hampir selesai. Kita akan modif sedikit saja untuk bagian bahu. Bagian bahu kita akan mengurangi bahu depan menuju ke bahu belakang. Jadi bahu depan akan kita kurangi 2 cm. Bagian yang kita potong pada bagian bahu depan, di bagian kerung leher ini, akan kita pindahkan ke bahu bagian belakang. Kita naikkan 2 cm. Nah, seperti ini, kita perbaiki bentuknya. Setelah kita selesai membuat pola baju hazmat, yang perlu kita perhatikan adalah kerung lengan yang kita dapatkan. Kita menginginkan kerung lengan yang kita dapatkan adalah 56 cm. Setelah saya cek ternyata kurang, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita bisa menurunkan pada bagian sisi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi saya akan turunkan di bagian sisi untuk mendapatkan kerung lengan 56 cm. Kita bentuk lagi pola kerung lengan yang baru. Ya, pola baju hazmat untuk bagian depan dan belakang sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat pola lengan untuk baju hazmat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan jarak dari bagian atas untuk membuat garis A ke B. Kita akan turunkan dulu sebanyak 15 cm. Kita
tarik dulu garis horizontal samping. Bagian depan juga kita kasih kelonggaran sedikit dulu, kurang lebih 4 cm untuk memulai pembuatan polanya. Langkah pertama yang akan kita mulai adalah kita membuat garis A terlebih dahulu di bagian garis horizontal yang telah kita buat. Kemudian kita akan membuat garis A ke B. A ke B adalah lingkar kerung lengan dikurangi 6. Lingkar kerung lengan yang kita miliki tadi adalah 56 cm, kita kurangi 6, jadi A ke B adalah 50 cm. Kemudian kita akan membuat garis A ke C. A ke C adalah setengah AB, jadi 25 cm. Kita akan membuat garis vertikalnya. Kemudian kita juga akan membuat garis vertikal untuk titik B, agak lurus. Setelah kita mendapatkan garis A ke C, kita akan membuat untuk tinggi puncaknya, kita pergunakan 11 cm. Kita mendapatkan garis D, C ke D 11 cm. Kemudian kita gabungkan antara garis A ke garis D dan garis D ke garis D. Setelah mendapatkan tinggi puncak, kita akan membuat panjang lengannya. Panjang lengan kita cari dari garis D ke E. Panjang lengan yang kita tentukan adalah 60 cm. Kita tarik garis siku. Ini adalah garis E. Kemudian di sini juga kita akan buat garis E. Kemudian kita akan membuat garis EF. EF adalah setengah lingkar kerung lengan bawah. Lingkar kerung lengan bawah yang kita inginkan adalah 36 cm karena nantinya akan menggunakan karet pada pergelangan tangannya. Kemudian kita gabungkan antara garis A ke F dan garis B ke F1. Setelah ini kita akan membuat bentuk garis kerung lengannya.
kita akan lanjutkan membuat pola topi hazmatnya. Pertama-tama kita akan membuat garis A ke B. A ke B adalah setengah lingkar leher. Kita sudah tentukan setengah lingkar lehernya. Setelah kita ukur kurung leher pada bagian pola, kita mendapatkan setengahnya 27 cm. Kemudian kita akan membuat garis A ke C. Di sini adalah panjang tutup kepala atau panjang topi. Kita tentukan 35 cm. Kemudian kita tarik garis lurus ke samping. Sama C ke D adalah A ke B, 27 cm. Ini adalah garis D. Kita gabungkan. Kemudian kita akan membentuk tutup kepala bagian belakangnya, harus agak membulat sedikit. Jadi kita harus buat garis siku-siku. Kemudian untuk garis B nya kita turunkan 8 cm, di samping 8 cm. Barulah kita bentuk. Boleh kita bantu menggunakan penggaris pola untuk mendapatkan bentuk yang lebih bagus. Buat membulat seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya yang akan kita sambungkan nanti dengan leher badan pola hazmat. Untuk bagian belakangnya kita akan masukkan 3 cm. Kemudian kita tarik garis lurus terlebih dahulu. Kemudian boleh kita bantu menggunakan penggaris pinggul agar bentuknya agak membulat. Seperti itu. Kemudian kita naikkan 3 cm ke atas. Lihat garis bantunya dulu. Setelah ini baru kita bentuk. Boleh kita bantu dengan menggunakan penggaris pinggul. Pola topi sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan untuk memotong baju hazmat yang akan kita buat. Adapun alat yang dipergunakan adalah pertama pita ukur atau meteran, kemudian gunting kain, kemudian penggaris pola, kapur jahit, dan pemberat. Bahan untuk
baju hazmat yang saya pilih adalah bahan dari taslan Korea, kain taslan Korea. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang kita pergunakan untuk memotong, sekarang kita langsung meletakkan pola yang telah kita buat di atas kain yang sudah kita gelar di atas meja. Kemudian kita akan memberikan pola ke seluruh bagian dari pola yang sudah kita buat. Kita akan memberikan kampuh menggunakan kapur. Pada bagian leher kita pergunakan kampuh 1 cm. Kita kasih tanda. Hari ini kita akan melanjutkan menjahit baju APD hazmat. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah gunting, kemudian meteran, kapur jahit, mesin jahit, kemudian jarum dan peralatan jahit yang lainnya, kemudian setrika, alas setrika, papan setrika. Sedangkan bahan yang disiapkan adalah potongan baju hazmat dari badan, lengan, dan hoodie-nya, kemudian resleting jaket, kemudian velcro, kemudian karet. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita perlukan dalam penjahitan baju hazmat. Langkah pertama dalam penjahitan baju hazmat adalah menyatukan sisi celana. Kita menggunakan kampuh pipih.
Hasil pemasangan resleting waterproof. Hasil baju hazmat APD dengan size XL.